Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang di pertemuan pertama kita untuk mata kuliah project. So, di project ini nanti kita akan melakukan kuliah secara hibrida. Apa tuh kuliah hibrida? Adalah kuliah saya ingin menggabungkan metode offline dan online. Jadi offline itu adalah saya akan mengajarkan teman-teman yang offline, kemudian saya rekam videonya, lalu saya kirim ke YouTube seperti itu. Kemudian teman-teman yang tidak datang offline akan mendengar atau menonton perkuliahannya secara online. Baik, jadi baru oke. So, yang pertama saya sudah memposting daftar hadir kuliah hibrida di sini, teman-teman. Silakan klik yang sharing nanti sharing. Lalu pilih pertemuan yang teman-teman ingin datang secara offline. Maksud saya seperti ini. Jadi di UTS teman-teman wajib untuk masuk 1 kali pertemuan secara offline. Di pertemuan keberapa silahkan teman-teman pilih. Dan juga 1 lagi di UAS. Demikian, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman misalnya yang berada di luar kota? Pak, saya masih Natuna. Makanya, kalau itu saran saya adalah masuklah di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-9. Nah, 7 sama 9, seperti itu ya. Minta tolong. Nanti silakan diketik. Tapi tahan dulu, jangan diketik sekarang. Nah, sistemnya gimana untuk proyek? Proyek ini sebetulnya kan namanya juga proyek. Kalian akan melakukan sesuai dengan deskripsinya, membuat sebuah perangkat sederhana dari designing sampai production-nya, memproduksinya. Lalu nanti itu di sisi UTS-nya, di sisi UAS-nya akan dilanjutkan oleh Pak Denny, yang mana fokusnya adalah penulisan ilmiah. Proyeknya seperti apa nanti kita akan jelaskan. Nah, kalau saya UAS-nya nanti ke Pak Denny itu akan mewajibkan kalian untuk menelorkan atau membuat satu tulisan ilmiah yang di-upload ke jurnal. Dan saya harapkan tulisan ini benar-benar sampai dipublikasi, karena itu merupakan salah satu syarat bagi kalian untuk keluar atau lulus dari umrah. Bisa dipahami ya? Nanti proyek ini 1 tim, 3 orang, lalu tim itu akan membuat sebuah perangkat sederhana menggunakan Arduino, sederhana ataupun pakai yang sistem IoT pun nggak ada masalah. Nanti kalau dari sisi saya akan mengajarkan kalian mengenai project manajemennya. So, di sini teman-teman, di dalam buku penunjang ini, saya sudah masukkan 4 buku. Ya kan, ada project manager, project management, project planning scheduling. Nah, ketiga ini adalah fokus bagaimana kita melaksanakan proyek. Kemudian terakhir yang research itu lebih ke metodologi ilmiah, metode penelitian, dan metode pengolahan data sampai nanti kalian bikin sebuah tulisannya. Proyek ini adalah pilot untuk nanti kita membuat namanya capstone. Untuk proyeknya sendiri, di sini ada 47 orang. Ya kan? So, 47 orang ini 333 sisa 2, ya kan? Karena 45. Nah, yang 2 orang ini itu menjadi 1 tim sendiri. Dan jumlah kalian ada 47 orang. Maka kalau kita bagi dengan 3, maka ada 15 tim. Yang mana 1 timnya ada 3 orang. Lalu sisanya yang 2 bikin 1 tim. Ya. Nanti saya akan bikin daftarnya, sebentar lagi daftar tim-timnya. Itu yang pertama yang harus kalian bikin dulu, timnya siapa saja. Ya kan? Kemudian nanti tim itu yang akan bekerja bersama-sama dalam menjalankan proyek ini. Pak, terus kan kan ada yang MK waktu yang kemarin tuh Pak. Kan ada yang 1 kelompok 4 orang tuh Pak. Dari itu ngambil 1 kelompok 4 orang itu, Torik yang ngambil gitu Pak. Karena biar jadi yang ngambil project juga biar 1 kelompok gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Oke. Kalau gitu kita lihat nanti. Saya nggak mau jadi sekarang. Klik daftarnya dulu. Nanti baru aku coba untuk maaf kalau misalnya nanti aku obrak-abrik. Nanti aku sampaikan siapa yang harus berubah atau enggak, karena saya belum tahu nanti kayak mana. Karena gini, takutnya 4 orang nanti 4 orang semua kan gitu loh. Paham ya maksudku?
Itu TAD, aku tahu arahnya ke TAD. TAD itu karena ada 46 orang kan, maka satu orang bahasanya gitu kan, satu orang ini kan yang arahnya ke sana kan, gitu loh. Jadi masuk ke sisi tiganya kan, gitu. So nanti kita lihat. Tapi sekarang pakai konsep yang sekarang dulu, tetap per 3 orang. Nanti ada satu tim yang 2 orang. Ini sekarang kita tempatkan untuk sekarang. Rek. Oke Pak, siap Pak. Sip. Sampai situ dulu. Ada yang lain dulu sebelum kita lanjut ke topik yang berikutnya, masalah keanggotaan. Bahwa satu tim ini intinya punya tugas masing-masing. Kita akan seperti startup, ada CEO, CTO, dan COO, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer, sama Chief Operational Officer. Itu bahasanya seperti itu sebagai startupnya, tapi sebagai penulis masing-masing bisa bertugas juga fokus pada job desk-nya. Jadi yang kita pelajari lebih arah ke project management, how to, harusnya gitu ya, how to-nya. Bagaimana dalam membuat ide, melaksanakan proyeknya, sampai nanti di UTS produk itu jadi. Jadi lebih ke arah ke mengembangkan alat, habis itu alat ini jadi, berhasil, dan beroperasi ya. Terlepas ada errornya, itu urusan nanti, yang penting berhasil. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya? Pak. Oke, sip. Terima kasih, Vira. Jadi kita akan banyak proyek. Nah, proyek itu nanti makanya karena kita per tim, harapan saya yang di daftar hadir yang saya tadi barusan berikan di sini untuk teman-teman proyek adalah satu tim. Ya. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya Torik, Vira, Haris itu satu tim, maka kalian bertiga itu masuknya di minggu yang sama, misalnya minggu ke-7 gitu loh. Sehingga kita enak gitu ya fokusnya. Begitu. Kalau ini ada 46 orang kali 7 pertemuan, berarti 6 orang ya. 6 orang pas kan, berarti kan 6 orang kan per tim gitu kan, nanti ada yang 7 kayak gitu. Bisa dipahami atau masih bingung? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Yang ada ini untuk 2 MK kan Pak, yang MK proyek sama MK teknik akuisisi kan Pak? Maksudnya? Yang hadir untuk hibrida nih, MK proyek, fokus MK proyek atau MK TAD juga Pak? Oh, TAD juga. Kalau TAD nanti itu per orang. Kalau bisa per tim juga. Sorry. TAD karena kita project per tim juga. Tapi jangan ke TAD dulu ya. Maksudnya ini kita fokus ke proyek dulu ya. Jadi proyek itu mata kuliah proyek ini kalau bisa pertemuannya satu tim kumpul bareng-bareng. Sehingga kenapa pada saat kita melaksanakan itu kita juga bisa sekalian diskusi, misalnya gini contohnya. Tris, oke, minggu ini kita belajar mengenai making a timeline, bikin timeline. Nah, satu tim kalian kayak gimana? Jadi sekalian saya mengajarkan, sekalian sudah ada contoh kasusnya, yaitu tim kalian. Itu Riz. Oke, kita bikin ya. Oke, timeline-nya begini, minggu 1 apa, minggu 2 apa, dan sebagainya. Sehingga pada saat nanti teman-teman yang online itu bisa melihat, oh ternyata bikin timeline tuh kayak gini loh. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Oke, kayak gitu sih arahannya, nanti proyeknya arahnya ke situ. Saya akan banyak. Monggo, gimana? Proyek 47 orang tadi Pak, takutnya Bapak lupa 1 orang kan. Oh iya, 47. Oh, sorry. TAD lagi. Sorry. Ya, 47 orang. Sorry, thank you, peace. 47 orang kayak gitu kan. Thank you. Itu kamu ingetin. Sampai mana tadi gua. Jadi kalau bisa satu tim ketemu di satu pertemuan. Itu sih arahannya sih. Karena harapanku aku punya basis kita punya contoh kasusnya di tim kalian. Lalu di proyek ini saya tidak akan banyak ngajarin teknis kepemrogramannya ya. Dapatkan maksudku? Nggak akan ngajarin Arduino-nya apa-apa, Arduino saya error. Saya akan ngomong dengan sangat kasar, bodoh amat. Loh, kalian udah belajar kan di IoT maupun di mana?
di MCU gitu loh secara teknikalnya. Saya hanya ngomong, oke, dalam proyek ini kalau ini menjadi masalah, troubleshooting-nya bagaimana? Itu yang harus kamu cari. Saya hanya memberikan clue-clue saja. Jadi lebih banyak saya akan sedikit banyak akan melepas kalian dalam hal mengerjakan itu. Gitu. Karena nanti idenya, proyek ini idenya dari kalian. Kalau ada yang masih bingung, saya pun punya ada beberapa topik. Nanti saya akan sampaikan topik saya apa. Kan begitu toh. Jadi itu yang akan kalian buat. Terus dalam hal membuat proyek ini, basisnya nanti harus ada latar belakangnya. Maka tadi ada namanya COO, Chief Operational Officer. Tolong banyak cari-cari mengenai latar belakang mengapa kalian buat alat ini. Yang disertai dengan literaturnya ya. Harapan saya ada 20 tulisan, ada 20 jurnal, 10 bahasa Indonesia, 10 bahasa Inggris. Gitu. Karena itu nanti yang akan menjadi landasan saat kalian buat tulisan di sesi UAS dengan Pak Denny. Karena Pak Denny pasti akan banyak mengenai tulisan. Sedangkan saya memang banyak mengenai proyeknya. Nah, dalam hal mengerjakan proyeknya sendiri kan kita harus ada latar belakang atau landasan teorinya lah, begitu kan. Orang lain buatnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus kenapa kok pakai sensor ini, kenapa nggak pakai sensor itu, kayak gitu-gitu. Itu harus menjadi alasan. Harus kita banyak ditulis. Sehingga nanti di UTS itu akan fokusnya ke presentasi. Sampai sini bilang ya, presentasi alat lagi gitu loh. Presentasi alat lagi. Nah, Pak, kalau saya ngambil project IoT boleh nggak yang kemarin? Boleh. Tapi harus benar-benar jadi produk ya. Kalau memang yang basisnya ngambil IoT kemarin. Karena contoh banyak kasus ya, saya harus bicara dengan terbuka. Belum banyak yang jadi produk, masih menjadi prototipenya. Nah, dalam proyek ini harus jadi produk. Produk itu yang rapi gitu loh. Casingnya diperhitungkan, letak tombolnya diperhitungkan, power supply-nya diperhitungkan, kayak gitu tuh. Semua diperhitungkan. Sampai nanti kita ngukur power consumption-nya. Sehingga proyek ini kalian benar-benar bikin alat yang benar-benar gitu loh. Sehingga nanti bikin tulisannya tidak hanya sekedar, oh saya bikin alat ini, udah. Kalau ada yang jago atau bisa di bagian hardware, designing hardware-nya pakai AutoCAD atau pakai SketchUp, bikin sekalian. Bikin 3 dimensinya dari PCB yang kalian buat kemarin. Itu. Pak, kita taruh situ, kita bikin. Nah, gitu. Sampai sini bisa dipahami atau belum? Paham, Pak. Oke, yang lainnya jangan tolak terus, kenapa sih? Oke, Daniel paham. Ya Pak, paham Pak. Sorry, saya mungkin biar sekalian contohnya itu di project ada project management. Jujur saya belum sempat bikin itunya, bikin modul RPS-nya. Jadi bagaimana ini ada understanding project management-nya, habis itu role-nya, ya kan? Habis itu klasifikasi project dan sebagainya. Dan itu yang akan saya ajarkan di setiap pertemuannya, kan begitu kan, organization structure-nya, habis itu organizing team-nya. Nah, itu ya, saya time management, jadi ada time management-nya, ada bagian leadership, gitu kan, communicating, nah kayak gitu-gitu sih yang saya akan coba kita belajar bersama-sama sih, jujur. Saya juga kalau project, saya juga jujur belum pernah dapat project di swasta, gitu kan, yang benar-benar kerja sendiri, tapi ayo kita belajar sama-sama. Project management, ini ada role-nya sebagai project manager. Nah, role sebagai project manager di sini adalah CEO, ketua tim, kan begitu toh. Ketua tim. Habis itu bagaimana kita menggunakan projectnya dan lain sebagainya, Ini project planningnya, kita belajar mengenai development project strateginya, mengimplementasi planningnya seperti apa, bahwa di situ ada time cost, ada time, ada cost, ada resource, ya kan. Lalu project scheduling,
project communication, terus misalnya gini, oke, selama ini kan pakai WA kan, misalnya gitu kan. Nah, gimana kalau kita pakai yang lain? Oh, ternyata untuk meningkatkan efektivitas project kita bisa pakai sebentar, saya mau cek aplikasi saya dulu. Saya udah punya aplikasinya, pakai Trello, pakai Slack. Nah, habis itu manajemen codingnya pakai GitHub, contohnya kayak gitu. Itu kan kontrolnya kayak gimana. Jadi 6 pertemuan ya, anggap ya, karena saya pertama 6 pertemuan kita akan belajar itu. Makanya yang saya berikan di perkuliahan itu akan banyak umum atau general. Nah, fokus detailnya teman-teman bisa baca di sini, ya. Dan kita cuma 2 SKS, ya kan? 2 SKS kan berarti 50 menit pertama ke perkuliahan, 50 menit kedua adalah kayak hands-on training, pakai Slack, bagaimana cara pakai Slack, bagaimana bikin timeline-nya, seperti itu, ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Terutama teman-teman yang baru yang tidak mengikuti teknik akuisisi data juga, karena mayoritas teman-teman angkatan 18 ini bersamaan dengan teknik akuisisi data, sehingga mereka cukup memahami, karena kemarin kita juga sudah menyampaikan hal ini. Mungkin teman-teman yang lainnya dulu, yang dari misalnya Pak Adi hilang ya? Oh, ada Pak Adi, Bu Sari, Bang Wendy. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kebingungan. Oke, nggak ada. Mungkin teman-teman yang lain, jangan yang itu lagi ya. Jangan torek-torek lagi. Yang lain dong. Izin Pak, ini proyeknya deadline-nya sampai kapan Pak? Baik, terima kasih. Proyek itu deadline-nya sampai UTS, Bang Wendy. Dimulai dari konsepnya mau bikin apa, ya. Berikutnya bikin alatnya, dicoba di lapangan, kemudian dipresentasikan. Makanya saya sampaikan setiap minggu harus ada progresnya, gitu, ya. Terlepas progres ini akan direkodkan ke saya sebagai tugas atau tidak, nanti kita lihat nanti. Karena saya sedang mencari bentuk dari mata kuliah ini, nanti akan seperti apa. Tapi sebetulnya goals-nya, misalnya untuk Bang Wendy ya, goals-nya seperti apa? Goals-nya sebetulnya adalah proposal penelitian secara spesifik kepada pribadi. Ya, misalnya Bang Wendy, aku punya topik ini, aku mau bikin ini. Maka goals-nya nanti ke depannya sebenarnya proposal. Oh, karena proposalnya dengan cara apa? Kita membuat dulu, kita melakukan hal yang sederhana dulu, membuat itu dulu, tapi nanti skripsinya baru ke analisisnya. Nah, analisisnya akan sebetulnya ada di teknik akuisisi data. Nah, contohnya Bang Wendy kan tidak ngambil akuisisi data, malah enak. Semester depan, Bang Wendy tinggal fokus ke kalibrasi sensornya. Sedangkan alatnya sendiri, Bang Wendy sudah bikin di sekarang. Kemudian semester depan, Bang Wendy bisa ngambil IoT-nya, yaitu di sisi komunikasi datanya, pengiriman data secara online-nya, ya kan begitu kan? Di semester berikutnya pada saat TAD, melakukan kalibrasinya. Sehingga harapan saya, ini bisa inline, bisa selaras, sejalan dengan nanti topik penelitian yang akan diambil. Begitu sih. Jadi saya pengennya tidak wasting time, tidak percuma apa yang kita pelajari. Gitu. Bisa dipahami Bang Wendy? Nah, kalau misalnya Bang Wendy, aduh Pak, saya kan belum belajar. Makanya kalau bisa menempel pada teman-teman dari angkatan 18 ini yang kiranya topiknya sama. Misalnya Bang Wendy mau ngambil mengenai pemantauan tadi BPM ya. Misalnya sebagai contoh kita angkat adalah BPM, beat detak jantung. Oke, angkatan berapa yang mau ngambil? Misalnya Bu Dewi. Oh, Bu Dewi angkatan 19, ya kan? Karena beliau di Rumah Sakit Tanjung Pinang juga. Terus ambil 18. Misalnya ya, ambil Afdal. Ya udah bikin satu tim. Karena di sini konsep secara medicalnya Bu Dewi paham. Secara operasional di airnaf-nya Bang Wendy yang lebih paham. Kenapa ini menjadi penting? Lalu Afdalnya akan membantu dari sisi codingannya. Demikian sih.
Jadi harapannya itu bisa menjadi malah kerjasama yang sangat baik, karena proyek ini yang sebetulnya yang kita kejar adalah kerjasama kan. Apa namanya, kolaborasi. Bisa dipahami, Bang Wendy? Siap, bisa Pak. Temanya berarti Oke. bebas Pak ya? Ya, temanya bebas. Tapi saya juga punya tema yang mau, ya misalnya, aduh Pak, saya bingung temanya apa. Oh, ini ada tema. Habis ini saya cerita deh. Tapi nanti ada tema yang kita bisa apa ya? Bisa ambil lah. Oh, teman-teman sendiri masih bingung ya mau ngambil tema apa? Atau saya lihat temanya masih sangat sederhana. Contoh, Pak, tema saya membuat line follower. Langsung aku X. Ya. Pak, saya mau tema proyeknya bikin, sorry, Daniel, kemarin kamu bikin monitoring udara untuk gas kan? Yang skalanya masih prototipe, langsung ke X. Karena proyek ini langsung harapanku benar-benar kita bisa aplikasikan. Itu yang diinginkan juga oleh Pak Denny. Kita aplikasikan ke lapangan. Gitu. Jadi basisnya bukan prototipe maket, tapi benar-benar ya prototipe yang bisa dipakai, digunakan, dicoba di lapangan. Demikian. Ya, oke ya, bisa dipahami Bang Wendy ya. Karena nanti di akhir dari ini, di periode UAS itu kalian menulis apa yang kalian buat gitu loh. Jadi Pak Denny nanti fokusnya akan bagaimana menulis, teknik menulisnya. Nanti kalian disuruh akan memasukkan ke jurnal, ya kan? Itu jurnalnya nanti apa aja yang harus ditulis, ya kan? Habis itu nanti jurnal-jurnal mana yang kemungkinan bisa masuk, Sinta 4, Sinta 3, kayak gitu-gitu. Jadi harapan saya ini adalah kayak basic dasar untuk nanti kalian punya pola berpikir, oke, pada saat skripsi nanti saya mau ngambil topik ini, oke, saya bekerjanya begini, apa saja yang sebetulnya saya harus dapatkan, dan apa saja sih yang sebetulnya saya harus olah. Demikian sih. Oke, gimana Bang Wendy? Bisa dipahami ya? Siap, bisa Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau teman-teman yang masih bingungan masalah topiknya, saya punya beberapa topik. Yang pertama adalah saya ingin mengukur perubahan tekanan di dalam pipa akibat adanya gelombang. Nah, gelombangnya di mana? Kita pakai namanya wave simulator. Nah, nanti teman-teman hanya bikin perangkatnya saja, perangkat untuk memonitoring. Jadi pakai sensor tekanan, bisa pakai BMP, bisa pakai sensor yang untuk waterproof pressure, harganya itu 150-an. Lalu ada OLED, ada RTC, ya hampir sama kayak TAD sih. Ada RTC, ada micro SD, kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk yang itu ya, itu. Jadi nanti tugasnya adalah mengukur perubahan tekanan akibat adanya gelombang itu. Karena arahnya adalah saya ingin bikin pembangkit listrik tenaga gelombang. Gitu. Jadi tapi kita nanti tulisannya arahnya kepada, oh ternyata itu dengan adanya gelombang, terus kita taruh di dalam tabung yang tertutup, oh ternyata ada perubahan tekanannya. Nah, seberapa perubahan tekanannya itu yang akan kita tulis. Oh ternyata dengan gelombang yang tadi hanya misalnya 5 cm, ternyata apa namanya perubahan tekanannya adalah sekian. Begitu. Bisa dipahami kalau mau ngambil topik itu. Kedua, topiknya apa? Topiknya adalah pemantauan tegangan dan arus menggunakan solar panel. Jadi, kita akan menggunakan solar panel, beberapa solar panel. Contoh yang paling sederhana adalah beli solar panel harga 50-an, 50.000, yang kecil-kecil TA, yang 5 volt. Lalu kita kita taruh di atas, ya di lapangan gitu kan. Terus kita record data tegangan dan arus yang masuk. Arahnya adalah kita mempunyai data, misalnya gini, satu baterai 18650 3,7 volt 2200 mA itu butuh berapa lama sih diisi menggunakan solar panel yang 5 volt. Lalu diganti menggunakan solar cell yang 3 WP. Diganti lagi menggunakan solar cell 5 WP. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi yang kalian bikin hanyalah
pakai namanya INA 219 untuk monitoring voltase sama arus. Ada micro SD, ada Arduino, sama ada OLED. Sama ada RTC-nya juga. Sehingga kita bisa lihat polanya. Arah kita pingin sama-sama lihat polanya. Pola apa inputannya gitu loh. Nah, untuk solar panel bisa 3 tim. 3 tim yang jadi main timnya adalah tim pakai yang satu pakai solar panel 5 volt doang. Yang satu fokus ke 3 WP, yang satu fokus ke 5 WP, masing-masing membuat produk yang sama. Begitu. Jadi nanti bisa kita fokusnya ke datanya sebetulnya. Nah, di mana data ini nanti bisa diambil oleh satu orang untuk dijadikan skripsi sebetulnya. Analisis power generating by solar panel gitu. Jadi kita bisa pakai analisis perbandingan begitu. Seberapa sih yang bisa kita lakukan? Oh, ternyata dengan 5 WP misalnya 2 jam. Ternyata 3 WP 2,5 jam. Ya artinya nggak jauh beda. Misalnya kan gitu toh. Itu nanti arah penulisannya. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya lagi, kalau ada yang suka dengan 3D printing, bisa membuat yang namanya Tesla turbin. Itu bagi teman-teman yang mau ngambil skripsi di bagian generating power, di bagian pembangkit listrik, bisa ngambil ke turbin. Jadi arahnya adalah kita menggunakan tekanan udara, terus diputer menggunakan Tesla turbin, terus kita catat tegangannya berapa. Itu karena itu adalah nanti fokusnya ke langkah lanjut dari tadi yang kita mengukur, memantau perubahan tekanan akibat perubahan gelombang tadi. Tapi ini kita pisahkan, jadi kalian mengembangkan turbin valve. Di YouTube udah banyak, jadi yang kita fokuskan hanyalah bagaimana step by stepnya, langkah demi langkah bagaimana membuatnya, kayak gitu-gitu. Itu yang akan kita fokuskan, sampai nanti produksinya. Sampai sini bisa dipahami. Langkah terakhir, saya akan mencoba ke teman-teman yang mau bikin antena. Ya, Pak, saya kok pengen bikin antena sebagai skripsi saya. Silakan. Jadi nanti arahannya adalah kalian coba bikin antena DIY, do it yourself. Di internet sudah banyak juga, pakai Yagi, ya tipe Yagi, tipe Omni. Terus kita coba dengan menggunakan ESP32. Kalau ada tim yang mau ke sana, silahkan. Jadi nanti kita mau cari analisis jarak, kalau bisa pakai Yagi itu, bisa jauh nggak sih? Sejauh apa dia? Nah, itu yang mau kita coba. Pakai metode namanya ESP Now. Itu di Umrah belum ada, teman-teman teknik elektro belum ada yang ngambil skripsi. Jadi kalau ada yang mau ngambil skripsi tentang itu, silahkan. Bagi ada yang fokus kepada sistem komunikasinya, oh bagaimana sih kita memprogram ESP Now? Di internet udah banyak kok sebetulnya. Tapi kita tinggal step by step bagaimana memprogramnya dan membuat alatnya. Nggak buat pun sebetulnya bisa sih. Tapi kalau mau buat pun lebih bagus. Habis itu ada yang mendesain antenanya. Nah, desainnya nanti beda-beda. Nah, itu. Jadi mendesain antena itu pakai CST, ya kan? Habis itu dianalisis pakai simulasi, menggunakan kalkulator, ada di internet juga antena kalkulator, ya kan? Habis itu step by step bagaimana membuatnya sampai analisisnya. Analisisnya kita bisa lihat dari jarak RSSI sama SNR, signal to noise ratio. Itu arah skripsinya ya. Tapi arah sekarang ya saya butuhkan adalah alat ini bisa bekerja, antenanya bisa bekerja dengan jarak yang jauh maksudnya gitu kan. Misalnya tanpa pakai antena yang kita buat cuma 100 meter, ternyata yang antena kita buat bisa 1 kilo atau 500 meter. Begitu. Itu kira-kira topik dari saya. Yang menurut saya ini cukup menarik untuk kita angkat gitu, untuk teman-teman coba. Karena itu nanti bisa arahkan ke skripsi. Jadi tolong project ini jangan pakai project yang terlalu simple. Malah kalau bisa ini adalah topik yang akan kalian angkat untuk skripsi kalian. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bingung nggak? Halo. Pak. Oke, Rek. Silakan, Rek. Sebenarnya tadi tuh masih bingung, Pak, untuk apa mau buat apa gitu untuk ke depan. Kan kalau saran dari Bapak tuh tentang gelombang itu kan, Pak. Yang energi gelombang itu pembuatan tuh.
Ya, terus. Nah, yang terlalu bingung itu kan kalau misalkan kita buat atau misalkan simulasi kan, simulasi boleh kan Pak? Kalau simulasi? Baik, aku tahan dulu ya. Ya. Simulasi itu untuk antena ya. Untuk Oh. antena itu mulainya dari simulasi sampai produksi. Paham nggak maksudnya? Oh, berarti Untuk tetap antena aja ya. harus buat juga kan akhirnya. Oh iya, harus Oh. produk. Project ini produk. Project ini tetap produk. Hmm. Kan kalian udah belajar yang antena kan, CST? Gak tahu udah belajar atau belum? Semester ini atau semester kemarin? Pernah, cuman nggak ngedalamin gitu Pak. Cuma Oh iya, dasar lah ya. makanya paham sama Bu Ruswa kan, begitu kan? Iya. Maksudnya bahwa kalau misalnya ada yang tertarik dengan antena, nah project itu arahnya ke situ gitu loh. Saya project yang aku tawarkan tuh jadi bikin, uji, dan juga simulasikan. Ternyata dalam 7 minggu ini baru bisa bikin sampai nyoba. Oh ternyata jauhnya sampai 500 meter, nggak apa-apa. Tapi tadi simulasi itu adalah PR kalian gitu loh. Dapat nggak maksudku? PR itu tuh untuk skripsi nanti bisa ke sana. Kalau Pak secara waktu dengan project management kita nggak bisa Pak melakukan simulasi dulu, maka kita bypass dulu Pak. Nah itu nanti silahkan diobrolkan dengan setim. Makanya timeline, time management waktu itu sangat-sangat penting. Nah kembali lagi ke tadi kalau contohmu Pak, saya mau ngambil misalnya ngambil tekanan. Apa sih yang seharusnya itu? Tekanan itu hanyalah pipa ukuran 2 atau 3 inci, kemudian di atasnya dikasih dop, lalu ada sensornya. Udah, itu doang. Lalu sensor itu terhubung sama microcontroller, terhubung sama RTC, micro SD, OLED. Dah, itu doang. Kemudian kita cari. Kita ukur tekanannya berapa. Udah, ke situ. Itu baru satu ya. Nanti berikutnya kalau misalnya itu bisa, itu masih ada waktu, kita coba di Senggarang. Nggak usah jauh-jauh, ke Senggarang aja. Ke Kampung Bugis itu kan, kalau nggak di Kelenteng, kita coba. Kita ambil sejam. Dia apa datanya? Kita tulis. Situ arahnya. Baru nanti kita lanjut ke skripsinya seperti apa. Nah, baru kita ngobrol bareng-bareng. Itu bisa arah ke pembangkit listrik tenaga gelombang atau kita membuat sebuah pengukuran. Pengukuran apa? Pasang surut. Selesai. Jadi pasang surutnya nggak perlu pakai sensor tekanan yang di dalam air. Itu arahnya. Paham nggak, Rek? Oke Pak, siap Pak. Nanti bimbingan lagi jelas nanti. Itu sih. Ada yang lain yuk. Yang dari torik terus. Ntar yang pinter torik loh. Ayo. Yang lain, Pak Es, Ilham Fikri, Ipul, Abdal, Aman. Jangan kalian main di belakang. Bingung terus nanyanya ke torik lagi. Tanya lah di sini berani. Gitu loh. Apa yang kalian bingungkan? Ya. Karena saya nggak mau nanti kalian ngomongnya di belakang. Waduh nggak paham nih gini. Terus habis itu serahin ke teman-teman yang pada jago-jago. Ke torik, ke misalnya ada ke Hardiansa, misalnya ke Aji, terus ke Haris, ke Abian. Gak suka aku. Maksudnya ayo kita sama-sama di sini dulu. Itu sih maksudnya. Ya. Ada yang bingung? Halo. Beneran? Ya. Gak ada masalah. UTS, presentasi produk harus bisa di apa demonstrasikan. Ya. Ada yang bingung? Lalu nanti di UAS ke tulisan. Oke, terakhir bagi teman-teman yang
tidak bisa mengganti nama kalian, tolong ajukan ke sipemanis.umrah.ac.id. Saran saya kayak kemarin di list lagi. Ini kayak dari sini contohnya Faiz dan sebagainya yang belum bisa menggantikan, belum bisa mengganti, silakan ajukan ke si pemanis. Ya. Gitu. Jadi pahami. Saya tunggu sampai minggu kedua perubahannya. Ya. Kita cek. Jangan lupa kalau kamu sudah register untuk keluhannya, disimpan bukti screenshotnya untuk menjadi pertimbangan kami. Karena gini, harapannya kita kenapa ganti. Semalam aku udah coba sama Lilis. Kita terbukti belum bisa melakukan itu. Makanya nanti saya coba akan tanya ke operator DIK, Solehan, untuk, oh ini loh kasusnya, buat teman-teman nggak bisa karena memang adminnya tidak mengizinkan untuk misalnya pergantian nama. Begitu. Jadi kalian berusaha, saya pun juga berusaha, saya akan tanya ke teman di operator DIK. Dan nanti kita bisa lebih baik. Sehingga nanti harapannya ke depannya ini tidak menjadi sebuah masalah lagi. Oke. Baik, Pak. Jangan lupa bukunya di-download, diunduh, ya. Kalau perlu yang mau ngeprint silahkan di-print. Jangan hanya ada begitu saja, karena nanti pada saat saya sudah keluarkan dari mata kuliah ini, kemudian sekalian skripsinya di bawah bimbingan saya, pasti saya akan ngomong. Oke, kemarin udah ada buku project ini ya, baca. Ada cerita. Aduh Pak, saya lupa Pak. Saya akan selalu ngomong nanti bodo amat, karena kayak saya sudah di sini sudah memberikan inilah kesempatan kalian untuk belajarnya. Jadi skripsi itu dalam tanda kutip bukan belajarnya, tapi mengakumulasi, dia tinggal eksekusi aja dari apa yang sudah kalian pelajari dari MC, dasar pemrograman, MCU, IoT, sinyal sistem, algoritma pemrograman, teknik akuisisi data, hingga proyek ini. Jadi jangan main-main, kalian adalah semester, udah angkatan tahun ketiga, mulailah pikir-pikir topik skripsi, topik ya, bukan judul, topik skripsi yang akan kalian ambil. Disinilah saatnya project belajarnya. Aduh Pak, saya pengen ngambil ini Pak. Gimana tapi Pak, saya bingung. Makanya disitulah kita diskusi. Saya menuntut kalian, bukan berarti saya lepas tangan, saya tetap akan melakukan supervisi. Tapi kalau kalian yang nggak pernah melakukan progress report, tidak inisiatif, saya juga nggak tahu. Jadi itu kembali lagi ke kalian. Nilai yang butuh kalian, bukan saya. Ya, saya di sini berkewajiban memberikan nilai kepada Anda. Saya berkewajiban memberikan perkuliahan kepada Anda, beri materi, berdiskusi. Kalau kalian tidak aktif, kalian tidak melaksanakan UTS, UAS, tugas-tugasnya secara sesuai dengan waktunya, ya sudah. Gitu ya. Baik. Terakhir, saya beri kesempatan kepada teman-teman. Ada yang ingin masih bertanya? Untuk Askar ya? Bisa dengar saya? Iya Pak, bisa Pak. Baik, Askar ini reguler atau ahli jenjang? Ahli jenjang Pak. Baik, ahli jenjang juga ya. Iya Pak. Karena kemarin kalau gitu nanti berarti waktu Anda seperti halnya tadi saya sampaikan kepada Wendy bahwa teman-teman ahli jenjang itu waktunya cuma 2 tahun, jadi kalau bisa proyek ini menjadi batu loncatan untuk persiapan skripsi kalian. Ya. Siap, Pak. Mohon menjadi perhatian, walaupun ini ada ahli jenjang di sini, saya tidak akan membedakan antara ahli jenjang dengan yang reguler. Jadi ikuti peraturan yang ada, ikuti skema yang ada. Saya tidak akan mempersulit kalian, tapi tolong komunikasinya di awal, jangan di akhir. Kalian menggampangkan saya, di akhir maka saya persulit kalian. Teman-teman 18, 17 yang reguler sudah tahu seperti apa style saya, seperti apa, jadi mohon diikuti. Kalau bingung silakan diskusi juga dengan teman-teman seperti itu. Ya, itu aja. Sekali lagi saya ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dulu. Tidak ada. Baik, kalau begitu perkuliahan ini saya akhiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.